Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diana Tampubolon dengan NIM A1C319016 dari kelas reguler A, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktikum virtual dengan menggunakan aplikasi Proteus 8.9 yang akan menunjukkan rangkaian teorema Thevenin dan juga rangkaian teorema Norton. Sebelumnya, saya akan menunjukkan perhitungan secara manual dengan menggunakan teorema Thevenin dan juga teorema Norton yang nantinya akan kita uji dengan Proteus. Nah, ini adalah perhitungan secara manual dari teorema Thevenin dan juga teorema Norton. Nah, untuk menghitung resistansi Thevenin dari rangkaian, kita menggunakan rumus dari rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nah, untuk perhitungan secara manual ini, untuk resistansi Thevenin, kita mendapatkan nilai sebesar 1,5 kilo ohm. Nah, untuk arus rangkaian pada teorema Norton, kita mendapatkan arus sebesar 0,75 mikroampere secara manual. Nah, untuk pengganti Norton, itu sama nilainya dengan resistansi Thevenin, yaitu sebesar 1,5 kilo ohm. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji coba dengan menggunakan aplikasi Proteus. Apakah perhitungan secara manual ini sama dengan hasil dari percobaan pada aplikasi Proteus? Nah, langkah yang pertama adalah kita membuka aplikasi Proteus. Kemudian kita klik New Project. Nah, selanjutnya kita initialize. Untuk nama, kita klik next. Kemudian untuk tampilan layarnya kita gunakan landscape A3, kemudian klik next, kemudian untuk firmware-nya belum kita gunakan, kemudian kita klik finish. Nah, ini adalah tampilan dari landscape A3. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menyiapkan alat yang akan kita gunakan pada percobaan nantinya. Nah, untuk mencari alat yang akan kita gunakan, kita klik panel P pada device, kemudian kita mencari alat, yaitu yang pertama adalah baterai. Kemudian ada resistor. Kemudian ada ohmmeter. Nah, selanjutnya kita akan merangkai rangkaian. Kita meletakkan baterai di sini. Kita atur dulu supaya terlihat jelas.
Sudah. Nah, kemudian kita meletakkan resistor. Nah, untuk percobaan ini kita menggunakan 7 resistor. Nah, yang pertama adalah ini ada R1, kemudian ada R2, kemudian ada R3, kemudian ada R4, kemudian ada R5, kemudian ada R6, dan kemudian ada R7. Nah, untuk selanjutnya kita mengatur rangkaian ini. Untuk R2 kita mengubah rotasinya. Kemudian kita posisikan. Kemudian untuk R3 kita posisikan. Kemudian untuk R4 kita rotasikan. Nah, kemudian kita posisikan kembali. Untuk R5 kita posisikan kembali. Maaf. Kemudian untuk R6 kita ubah rotasi. Kemudian kita posisikan kembali. Untuk R7 kita posisikan. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengubah nilai dari setiap resistor ini karena nilai yang tertera pada layar ini belum sesuai dengan penuntun. Nah, sesuai penuntun untuk R1 nilainya adalah 2K. Untuk R2 adalah 2K juga. Untuk R3 1K. Untuk R4 itu bernilai 2K. Untuk R5 1K. Untuk R6 itu bernilai 2K. Kemudian untuk R7 itu bernilai 500 ohm. Nah, setelah selesai mengubah nilai dari setiap resistansi, kemudian kita hubungkan untuk setiap resistansinya. Kita hubungkan seperti ini. Nah, untuk rangkaian ini adalah rangkaian awal dan rangkaian ini sudah sesuai dengan yang di penuntun. Nah, selanjutnya kita akan melakukan
pengukuran tegangan rangkaian Thevenin dengan cara mengcopy rangkaian awal ini. Kita lakukan copy dengan block copy, kemudian kita posisikan di sini. Nah, untuk melakukan pengukuran terhadap tegangan rangkaian Thevenin, kita menggunakan komponen voltmeter DC yang kita gunakan dari instrumen DC voltmeter, kemudian kita posisikan di sini. Nah, setelah kita posisikan di sini, kita akan menghubungkannya dengan rangkaian. Nah, setelah kita rangkai seperti ini, kita simulasikan dengan mengklik tombol yang ini. Nah, nilai yang kita dapatkan dalam pengukuran tegangan rangkaian Thevenin ini yaitu 1,12 volt, di mana nilai yang kita dapatkan ini sama dengan perhitungan secara manual tadi. Nah, kemudian kita akan melakukan pengukuran terhadap hambatan pengganti Thevenin atau RTH. Sebelumnya kita pause dulu untuk perhitungan terhadap tegangan rangkaian Thevenin tadi. Kita mengcopy rangkaian awal tadi, kemudian kita block copy, kemudian kita posisikan seperti ini. Nah, untuk mengukur hambatan pengganti Thevenin ini, kita tidak membutuhkan sumber arus. Nah, oleh karena itu kita melepas baterai ini dengan delete object. Nah, kemudian kita membutuhkan ohmmeter. Kita posisikan seperti ini. Nah, untuk ohm ini kita ganti dengan kilo ohm sesuai dengan nilai dari resistansi yang kita gunakan. Kemudian kita posisikan. Maaf, ada kesalahan. Kita ulangi kembali, kita drag object. Nah, kemudian kita hubungkan. Kita hubungkan.
Posisikan kembali. Nah, ini kita lanjutkan dengan menghubungkan setiap rangkaian. Kemudian setelah kita hubungkan, kita simulasikan dengan mengklik tombol yang ini. Nah, untuk hasil yang kita dapatkan dalam menghitung hambatan pengganti Thevenin ini yaitu 1,5 kilo ohm. Nah, hasil yang kita dapatkan ini sesuai dengan atau sama dengan perhitungan kita secara manual. Nah, kemudian kita akan melakukan percobaan terhadap teorema Norton. Sebelumnya kita pause dulu. Untuk melakukan perhitungan terhadap pengukuran arus rangkaian dengan teorema Norton, kita melakukan pengkopian terhadap rangkaian kita yang pertama. Kita blok copy, kemudian kita posisikan di sini. Nah, kemudian komponen yang kita gunakan di sini yaitu DC amperemeter yang kita cari dari instrumen DC ammeter, kita posisikan di sini. Kemudian kita posisikan dengan cara rotasi. Nah, kemudian kita hubungkan. Nah, kemudian kita mengganti amperemeter menjadi miliampere. Kita klik OK. Nah, kemudian kita simulasikan. Nah, hasil yang kita dapatkan yaitu sebesar 0,75 miliampere. Nah, hasil yang kita dapat ini sesuai dengan perhitungan secara manual. Nah, selanjutnya kita akan mencari hambatan pengganti Norton. Langkah yang pertama kita lakukan adalah dengan cara mengcopy rangkaian kita yang pertama, kemudian kita blok copy, kita posisikan di sini saja. Nah, selanjutnya dalam mencari hambatan pengganti Norton, kita tidak membutuhkan sumber arus. Nah, oleh karena itu kita menghapus baterai.
Kemudian kita menghubungkan rangkaian ini. Setelah itu, kita menggunakan ohmmeter sebagai komponen dalam mencari hambatan pengganti Norton ini. Kita posisikan di sini. Nah, untuk ohm ini kita ganti terlebih dahulu ke kilo ohm. Kita klik OK. Nah, kemudian kita hubungkan ini, kita hubungkan. Nah, setelah itu kita simulasikan, kita atur supaya terlihat dengan jelas. Nah, kita simulasikan. Nah, hasil yang didapatkan yaitu sebesar 1,5 kilo ohm. Nah, hasil dari pencarian hambatan pengganti Norton sama dengan nilai dari resistansi hambatan Thevenin. Nah, oleh karena itu, percobaan Proteus yang saya lakukan adalah benar karena hasil dari perhitungan secara manual sama dengan percobaan menggunakan aplikasi Proteus 8.9 ini. Nah, ini adalah rangkaian dari percobaan yang telah saya lakukan. Baiklah, cukup sekian praktikum secara virtual dengan menggunakan aplikasi Proteus 8.9 untuk uji coba teorema Norton dan teorema Thevenin. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.